Bisa. Innamal a'malu binniyat. Seluruhnya yang hidup tergantung niat kita. Amal itu, pekerjaan kita tergantung niat kita. Ibu-ibu, ya Allah, saya banyak utang, ya Allah, saya mau hadir, saya nak hadir sama ya Allah, dan mudah-mudahan cepatlah utang saya dibayarkan. Dikabulkan ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Isra Mi'raj, sebuah legenda yang mana terjadi di bulan Rajab di tanggal 27 Rajab pada tahun 621 Masehi di 10 atau 11 Kanariah. Begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berumur 51 tahun. Ketika itu tidur bersama Sayyidina Hamzah. Ada riwayat lain itu berada di rumah putranya Ali bin Abi Thalib. Seperti itu, ada riwayat yang seperti itu. Dan ketika tidur tanpa diberitahu, datang malaikat Jibril bersama malaikat Mikail dan satu malaikat lain. Dibawa Rasulullah secara diam-diam. Ketika dibawa, dihadirkan di samping Zamzam, air Zamzam, dan menyuruh kepada malaikat Mikail, ambilkan wadah, isikan air Zamzam. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya. Kalau sekarang boleh pisau, kalau dulu itulah keajaiban. Jadi operasi itu bu, bukan dari zaman sekarang bu, zaman dulu ada operasi itu. Cuma saya sadar aja dengan dulu. Ketika dibelah, dikeluarkan hatinya dan dibasuh dengan air Zamzam sampai 3 kali. Setelah 3 kali, wadah yang dari emas tersebut yang isinya adalah hikmah kesabaran. Rasulullah dilatih untuk mempunyai kesabaran sampai Rasulullah sebelumnya itu mengembala kambing. Tahu kambing itu umat Nabi Muhammad itu suruh ke barat ke timur, ke barat. Betul tidak bu? Suruh sholat, sholatnya iya mak, ada sholat bu. Allah, itulah. Kalau zaman dulu anak takut sama orang tua. Kalau orang tua sekarang orang tua malu sama anak. Nah, untuk beda inilah akhir zaman bu. Insyaallah. Lanjut ke tadi. Jadi diisilah satu hikmah, yaitu kesabaran, satu ilmu pengetahuan, hikmah dan ilmu pengetahuan. Jadi setelah diberikan ditumpahkan wadah tersebut, ilmu kesabaran semuanya, dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril ditutup kembali. Lalu memerintah kepada burung. Burung itu seperti keledai, bukan seperti keledai, seperti kuda, bukan seperti kuda, tapi mempunyai sayap. Ketika malaikat Jibril memerintahkan kepada burung agak marah ibu. Nah, kamu tidak malu bahwa yang akan menunggangi adalah orang Nabi yang paling mulia di antara para nabi. Lalu diam. Setelah diam, pelananya itu dari mutiara, yang talinya juga dari seberjut. Subhanallah. Ketika terbang, dia jalan naik. Rasulullah SAW naik. Setelah naik, ketika mengarah ke depan, langsung sudah ada di depan. Itulah saking cepatnya. Padahal cerita itu dalam semalam itu 5 jam dulu. Kalau ada detail yang ini, misalnya ibu apa yang diingat nanti saya tanya. Tak ada perasaan ibu, tenang. Ketika itu, malaikat Jibril memerintahkan untuk turun. Yang pertama yaitu tanah Baitul Madinah. Baitul Madinah itu pohon-pohonnya banyak. Pohon-pohonnya subur, manis itu. Lalu Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat di situ. Malaikat Jibril nanya,
Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau tahu di situ tempat apa? Tidak tahu yang mereka itu. Padahal di tempat itu adalah awal dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Nanti tragedinya akan menjadi hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu berangkat lagi setelah sholat 2 rakaat. Setelah berangkat, singgah lagi ke kota Madian, Syam. Di situ ada pohon yang mana Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, di situ adalah tempat berteduhnya. Berarti kalau kita pikir-pikir secara logika, berarti keberkahan para nabi di situ adalah ada keberkahannya. Tempat yang pernah disinggah oleh para nabi adalah keberkahan. Seperti itu. Lalu sholat 2 rakaat. Setelah apa? Setelah berangkat lagi bro. Singgah lagi. Setelah singgah itu ada bukit. Bukit itu tempat di mana Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditanyakan kepada Nabi oleh malaikat Jibril, ya Nabi, apakah Anda tahu itu tempat apa? Tidak tahu malaikat Jibril. Di situ dijelaskan bahwa tempatnya Nabi Isa ketika Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu melanjutkan kembali nyampe Bethlehem. Bethlehem itu tempat Nabi Isa dilahirkan. Sholat 2 rakaat Nabi Muhammad SAW. Setelah sholat 2 rakaat melanjutkan kembali, terbang lagi. Lalu diikutin oleh yang namanya Jin Ifrit. Jin Ifrit ketika mengikuti membawa obor. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apakah saya bisa menghancurkan Jin Ifrit itu? Aku akan memberimu doa. Diajarkan bu, a'udzu billahi kalimatit tammah. Seperti itu. Jadi pas tatkala baca, obornya dengan jinnya jatuh. Seperti itu. Makanya sekarang Rabbi a'udzu bika min hamazati sayati wa a'udzu bi rabbi ayyahdurun. Sekarang banyak yang berada di WD. Jadi itu bu mengganggu ketika Rasulullah SAW dalam Isra-nya Nabi. Seperti itu. Lalu dalam perjalanan ada sebuah lembah. Lembah itu ada orang-orang yang mana orang tersebut menanam tanaman, menanam padi. Satu hari itu juga kemarin. Lalu ditanyakan kepada malaikat Jibril, apa yang saya saksikan itu? Itu adalah mujahid fi sabilillah. Hak umatmu yang berjihad dilipat gandakan 700 kali lipat. Seperti itu. Panen itu diberikan panen sehari juga memanennya. Menanam dan memanen dalam satu hari. Begitu. Lalu diganggu kembali. Lalu Rasulullah SAW dalam perjalanan tersebut melihat mendengarkan membaukan bau yang sangat sedap. Malaikat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, ini apa bau sangat wangi? Ini adalah Siti Masito ketika itu dia menjadi hambanya Fir'aun, budak, tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Lalu ketika jatuh sisirnya, Bismillah, dengan menyebut nama Allah, celakalah Fir'aun. Mendengar si anak tak terima, apakah kamu mempunyai
Tuhan selain Fir'aun? Iya. Yang memeliharamu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas yang kamu adukan kepada ayahku, diadukan, silakan diadukan, aku tidak takut. Diadukan bu, ini tukang ngadu jadinya anaknya Fir'aun nih. Setelah diadu, benar, lalu dipanggil Siti Masito beserta anaknya beserta suaminya. Aku memberi kesempatan untukmu. Siapa Tuhanmu? Begitu. Tuhan yang merawatku dan yang memeliharaku dan memelihara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu silakan jeburlah kamu semuanya ke dalam air yang berisi minyak panas. Tapi Siti Masito mengajukan permintaan, wahai Fir'aun, setelah aku meninggal, tolong mayatku dijadikan satu agar dikubur baik-baik. Baiklah, itu sebagai pahala ketika kamu mengabdi kepada aku. Seperti itu. Lalu ini membawa bayi yang dibawa oleh Siti Masito kan mau cebur ke minyak panas tersebut. Lalu bayi tersebut, wahai bunda, wahai ibuku, itu adalah kebenaran kita. Jangan takut, Allah itu kepada kita. Cebur semuanya. Disitulah airnya wangi. Tulang-tulangnya dijadikan satu dengan suaminya, dengan anaknya dijadikan satu. Itulah wanginya didengar ketika Isra dan Mi'raj. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada 4 bayi, yang mana bayi tersebut bisa berbicara. Ingin tahu ibu-ibu? 1, putranya dari Siti Masito. Yang nomor 2, bayi yang bersaksi dengan kepada Nabi Yusuf. Terus nomor 3, bayi ketika dilahirkan mengucapkan sesuatu, yaitu di zamannya Nabi Soleh. Kalau itu Juret namanya hamba Allah. Ketika itu difitnah, aku telah hamil sama Juret. Aku telah hamil. Akhirnya mau dikoyok oleh masa. Ketika itu kata Juret, tunggu, aku meminta suatu permintaan kepadamu. Apa itu Juret? Kalau misalnya bayi ini memang bayi hasilku, tunggulah ketika dia lahir. Ditunggu 9 bulan. Ketika lahir, ditanyakan oleh Juret, siapa yang menghamili dan siapa bapaknya? Yang menghamili, yang bapakku adalah orang yang pembelaan. Di situ, subhanallah, dia wanita yang lalu bagi yang bisa berbicara yaitu Nabi Isa alaihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu dalam perjalanan Isra'nya Nabi bertemu dengan orang-orang yang mana orang itu dilempar dengan batu, yang mana batu itu setelah dilempar pecah kepalanya, tumbuh lagi, dilempar lagi, pecah, tumbuh lagi. Lalu bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu? Itu adalah umatmu ya Rasulullah, umatmu yang lalai melaksanakan sholat, dilempar dengan batu. Setelahnya itulah. Lalu dalam perjalanan juga bertemu, yaitu orang yang mana seseorang tersebut kemaluannya itu dijahit, gugur, dan kemaluan bagian depan itu dijahit sehingga sepil-sepil itu keluar. Berjalan melengak-lengok. Lalu malaikat Jibril, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa? Itu adalah umatmu ya Rasulullah, yang tidak menunaikan zakat, punya harta emas dibanyain, walet dibanyain, tapi tidak bayar zakatnya. Nah, begitu. Lalu setelah itu ada bertemu dengan kelompok yang mana kelompok tersebut di depannya ada daging. Orang
Naudzubillah. Lalu Rasulullah SAW bertemu melihat sepotong kayu itu melintang di jalan, Bu. Lalu ditanya, apa itu ya Rasulullah? Ketika itu ada orang yang mana itu orang itu telanjang. Orang itu kalau lewat telanjang, kalau pakai bajunya dilepas ketika melintasi kayu tersebut. Lalu ditanyakan kepada malaikat Jibril, itu siapa? Itu membangun. Itu adalah umatmu ya Rasulullah. Umatmu yang mana? Contoh mereka yang suka nongkrong di tukang begal seperti itu. Jadi naudzubillah. Itu perumpamaan itu. Lalu ada orang yang berenang dalam itu, berenangnya dalam keadaan airnya itu penuh dengan darah. Lalu dilempar dengan darah tersebut, penuh dengan sungai itu penuh dengan yang namanya darah. Begitu. Lalu ditanyakan, wahai malaikat Jibril, siapa? Itu adalah umatmu ya Rasulullah yang memakan riba. Naudzubillah. Lalu bertemu dengan orang yang mana orang tersebut membawa kayu, tapi sudah membawa ditambah lagi. Setelah dia mampu ditambah lagi. Itu apa maksudnya ya Rasulullah? Ya, malaikat Jibril, itu adalah umatku ya Rasulullah yang mana dia itu mengimban amanah, tapi tidak bisa melaksanakan amanah tersebut. Tapi dia ingin melaksanakan amanah tersebut. Begitu. Semoga kita dijauhkan dari hal itu. Lalu bertemu dengan yang mana bibirnya itu dijahit, dipotong, lidahnya dipotong dengan besi. Ditanyakan kepada malaikat Jibril, itu siapa? Malaikat Jibril, itu adalah umatmu ya Rasulullah, yang mana umatmu itu bukan berubah mengajarkan kebaikan dan bukan mengajarkan kebaikan tidak jalan. Namun Jibril, mohon maaf ya ibu bapak ibu, saya tidak menyinggung, mohon maaf tidak menyinggung apabila saya ada kesamaan atau tidak, mohon maaf. Lalu dalam perjalanan bertemu lagi dengan sekelompok yang mana sekelompok itu bukunya itu panjang dari besi. Lalu dia mencakar di sini, diriku sampai ke dadanya, cakar-cakar. Itu siapa lagi ya Rasulullah? Malaikat itu adalah hamba, itu adalah umatmu ya Rasulullah. Umatmu yang mana? Umatmu itu tukang menyebar fitnah, kehormatannya juga itu dihancurkan, penyebar aib seperti itu. Naudzubillah. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, yang mana ibu-ibu nih biasa kan ngumpul-ngumpul kita ngucap yuk, ngucap ngumpul enak gitu, dulunya ngomongin orang. Naudzubillah. Banyak orang perempuan tuh banyak masuk apa, masuk surga apa, masuk neraka bu? Masuk ada ngomong masuk surga, masuk neraka, masuk neraka. Banyak ngaturnya hati-hati, bodoh dijaga bu, ngomongin orang bu, 70 tahun negaranya tidak ada bu. Ibu nih Pak Kades, Pak Kades. Lalu Pak Kades maju, promosi maju, itu makan riba dong. Orang Pak Kades sudah bisa jalan dia duit, masih gak diomongin. Nanti punya walet diomongin, ada jalan diomongin. Dosa enggak bu? Dosa. Naudzubillah. Orang boleh bu? Kalau kebaikan itu namanya ghibah. Kalau tanah baik berarti fitnah. Akan dicakar nanti bu, sampai dari mulut ini dicakar sampai tuh daging-dagingnya hancur. Naudzubillah. Lalu ada ketika itu dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW, dalam historinya
membuat orang celaka, membuat itu orang nyaman, membuat orang itu bermusuhan. Namun ucapan itu tidak bisa ditarik kembali. Tuh, naudzubillah. Lalu ada sebelah kanan orang manggil-manggil. Lalu Rasulullah tanya kepada mereka itu siapa? Itu adalah kalau ya Rasulullah, andai kata Rasulullah menoleh ke kanan, umatmu akan itu kepada orang Yahudi. Tapi alhamdulillah Rasulullah tidak menoleh kepada orang yang memanggil di kanan tersebut. Lalu di kiri lagi ada orang yang manggil. Mereka dipilih itu siapa? Itu umatku ya Rasulullah. Tapi kalau misalnya engkau menoleh ke kiri, akan umatmu menjadi orang-orang Nasrani. Lalu lanjut Bu. Masih belum istilahnya pertemuan siapa masih belum Ibu. Nah, lanjut ya. Bapak masih semangat Pak. Ibu masih semangat Bu. Nih ibu-ibu, ada ibu-ibu tangannya diikat, emasnya penuh dari ujung kepala penuh dengan emas. Manggil Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak lihat sama sekali. Ditanyakan kepada Jibril, itu apa sih? Apa maksudnya? Itu adalah umatmu ya Rasulullah. Apabila Rasulullah menoleh kepada perempuan tersebut, umatmu cinta kepada dunia. Ibu cinta tidak sama dunia? Mau emas Bu? Oh Bu? Mau tidak Mas? Kalau bisa jawab sama Pak Ali nanti dikasih emas. Oh iya. Doakan Bang Ali jadi orang yang kaya di akhirat. Nanti kaya benar lupa pula sama ibu-ibu. Lalu ketemu lagi ini dengan kakek-kakek. Lalu kakek-kakek tersebut apa itu ya Rasulullah? Ibu adalah tipis ya Rasulullah. Andai kata engkau menoleh kepada kaki tersebut, umatmu akan menjadi orang yang sesat. Subhanallah, tak tergoyahkan. Jalan lagi. Setelah itu melihat yaitu nenek-nenek. Lalu bertanya kepada mereka, gimana itu siapa? Dari umatku ya Rasulullah. Apabila engkau menoleh kepada nenek tersebut, itulah ibadah dunia. Seperti nenek. Mau tidak Bapak Ibu umur panjang? Bapak mau tidak umur panjang? Mau ya? Ibu-ibu mau tidak umur panjang? Hah? Kalau saya tak mau Bu. Kalau dah semuanya meninggal, ibu nanti di mana? Kalau meninggal guling-guling sendiri gitu ya? Masuk ke dalam tiang lahat guling sendiri, kejedut sendiri gitu. Mau? Minta kepada Allah umur yang sederhana, nyamur barokah, minta panjang. Ayo apa Ibu, semuanya udah nenek, udah peon, dinding ibu bulan. Naudzubillah. Kita doakan semuanya menjadi orang-orang yang berkah, punya berkah, punya akhirat, dan semoga Allah segera menjadi orang yang hidayah dan amin amin. Lalu Rasulullah SAW lanjut ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis di situ Rasulullah melihat para arwah-arwah banyak Bu. Dia sholat seperti manusia, sholat ruku. Lalu Rasulullah juga hadir sholat tahiyatul masjid dalam masjid tersebut. Lalu malaikat Jibril berkata, Allah sudah baginda, semuanya muncul baginda kita langsung menjadi imam. Dan semua para arwah-arwah Nabi yang hadir di sini sebagian kecil mendapatkan
cahaya itu sebagian kecil dari umat Nabi Muhammad. Dan andai kata arwah-arwah tidak bertemu dengan wajah Rasulullah, tidak akan mendapatkan syafaatnya. Oleh karena itu ibu-ibu bapak-bapak jangan sampai benci kepada ulama, cintailah ulama, karena cinta kepada ulama akan diberikan satu mereka memberikan ampun sampai hari kiamat. Kalau benci Allah langsung menjadi musuh. Begitu. Lanjut bu, lanjut ya. Boleh. Lalu setelah itu di langit pertama ke langit kedua ibu perjalanannya 1 juta tahun. 1 juta tahun nih. 1 juta tahun. Yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Bu, Bapak, tahu Nabi Adam? Tahu. Bapak-bapak tahu Nabi Adam? Nabi Adam itu adalah kakek buyut kita yang buyut itu dah. Itu Nabi Adam. Lebarnya ibu 3 meter, tingginya sekitar 27 meter. Kalau saya berapa? Masih 1,6. Ini 27 berarti 270 meter. Jadi ada foto yang biasa kisah Islami ahli karya itu kan, ada yang rangke yang udah besar tapi orang kecil, ada namanya Nabi Adam alaihissalam. Ditanya ini Nabi Adam nanya kepada ibu, mereka Jibril itu siapa sih? Kata mereka Jibril, kamu nanya. Untuk mereka Jibril tidak diciptakan pada zaman sekarang. Kalau diciptakan pada zaman sekarang nanti apa nanti Nabi nanya, kamu nanya. Kamu udah sekarang. Jibril, ditanya kepada mereka, ditanya kepada mereka, Jibril itu siapa? Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Oh, ini adalah gara-gara nama beliau aku bisa melihat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh, padahal Nabi Muhammad belum lahir tapi diizinkan kepada Nabi Adam bisa melihat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Nabiku. Begitu. Nabi Muhammad termasuk hidupnya. Begitu. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika setelah dibelah itu ada stempel. Oleh mereka stempel di antara bahunya di stempel kotornya di penutup pahalanya itu dari mana? Lalu lanjut yang kedua apa? Yang kedua yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nanya nih, siapa itu mereka? Mereka menjawab, oh nanti tidak bergurau. Nanti itu hantu pulang. Lalu siapa itu Nabi Isa? Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Oh, beliau kan beliau mengucapkan salam dengan berkah dan dijawab juga dengan berkah. Begitu. Setiap langit ibu ada perjalanan, ada model cara gerbang itu kita tingkat. Ada yang emas, ada yang merah, begitu. Lalu lanjut ke ketiga. Lalu ketika itu Nabi siapa? Bapak Ibu tahu tak? Di langit ketiga, Nabi Yusuf. Oh, nanya lagi. Mereka itu siapa? Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Suara itu Nabi, suara logatnya dari setengah dari Nabi Yusuf. Nabi bisa mengatakan ibu. Tahu tak ibu film Dragon Ball? Adik-adik tahu tak film Dragon Ball? Tahu? Itu tuh yang ada wanita itu. Bapak Ibu, Nabi ketika berjalan di padang pasir, arwah itu selalu menaunginya. Takut hitam tuh bu? Enggak.
bukan rambut hitam. Saking gantengnya, saking kuatnya cahaya Nabi, takut kalau misalnya awan itu tidak dibatasi oleh awan, otomatis matahari akan pecah kecil. Saking kuatnya sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu lanjut lagi ke berikutnya. Lalu bertemu dengan Nabi siapa? Ayo. Nabi Idris. Lalu ketika dia keempat ketemu Nabi Idris, nanya juga siapa itu ya Rasulullah? Siapa itu dia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Oh dia Nabi Muhammad SAW. Semuanya baru kenal sama Nabi kalau diterima bertemu dengan Nabi Nabi Harun. Nah, betul itu. Nabi Harun. Ini juga mengucapkan salam dengan itu juga. Oh iya. Subhanallah. Mengucapkan salam dengan berkah. Nabi juga mengucapkan berkah juga. Alhamdulillah. Berkat beliau berkat beliau yang Nabi Muhammad SAW kita insya Allah akan menjalankan iman dan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya, Nabi keberapa? Nah, lalu yang keenam bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Oh, Nabi mereka lagi siapa? Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah Nabi Muhammad SAW yang mana berkat nama beliau saya dilempar ke api tidak terbakar. Itu berkat Nabi Muhammad SAW. Mengucapkan salam dan menyajikan jawab salam seperti juga dengan kebaikan dan berkah. Lanjut lagi Bu, yang ketujuh ketemu dengan Nabi apa Bu? Yang tadi disebut Nabi Musa, yang terakhir adalah Nabi Ibrahim. Ini adalah Nabi Muhammad. Ketika berkat nama beliau, beliau itu berkat nama beliau, tongkatku bisa memberitahukan. Aku dikejar oleh Fir'aun, aku selamatkan. Tuh, Nabi Musa. Lalu setelah itu lanjut lagi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempatnya pohonnya mana pohon itu pohon itu rendah yang mana tidak bisa kita rata-rata dengan akal kita seperti daun sidir ya. Nah, ibarat seperti itu. Disitulah tempat akhir dari cerita yaitu Sidratul Muntaha. Dari langit ke 1 sampai langit ke 7 kan Sidratul Muntaha. Lalu setelah itu lanjut lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah langsung sujud. Namun sebelum sujud mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tahiyyatul mubarakatus shalawatun thayyibun itu ucapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mengucapkan salam lagi, jawabnya kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan itu tak apa nih Bapak Ibu nih. Coba at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi dengan bahasa yang indah subhanallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah mengucapkan salam juga dengan kata indah.
Kalau Bapak Ibu kan lain nih, Bapak ini sayur-sayur, Bapak ini sih jangan deh. Bapak dan kawannya, ayo lagi kayak hati dan iman. Nah, sayur-sayur bro. Sebenarnya aku itu juga ini yang utang. Nah, kalau kita nih, nanti dulu kalau dikasih, betul nggak Bapak Ibu? Tak kenal dari apa? Aku bulan seperti saya nanti. Saya tak kenal ke bangunan itu, tapi dia ada daerah saya. Saya lagi mau ngasih itu dengan kami kawan. Kasih bu, kasih karena tak kenal apa gitu. Nanti aku subhanahu wa ta'ala kepada bagi dari kami masih lalu Rasulullah SAW sujud. Wahai Rasulullah, angkat kepadamu apa yang ingin kamu katakan. Allahumma fir umat Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa umat Nabi Muhammad, umatku ya Allah. Begitu. Ada yang diingat adalah umatnya Nabi Muhammad, umatnya yang diingatkan. Ibu-ibu ingat gak? Ingat gak kalau sholat? Sholatnya khusyuk gak? Khusyuk. Jangan-jangan kalau bapak juga ada khusyuk kali ini. Kalau sholat, ingat. Ada uang 100.000 digocek, diambil sama saya. Cepat-cepatlah sholatku. Aku diambil sama istri. Khusyuk gak aku? Khusyuk. Berarti gak terima dong? Gak diterima katanya. Tapi kalau sholat bersama-sama insya Allah akan diterima. Jadi ibu nak ngelamun ada yang penting berjamaah, sholatnya berjamaah insya Allah di bawah semuanya. Lalu lanjut kita kata ibu. Lalu Rasulullah SAW mengajukan itu sholat 50 waktu. Lalu setelah itu turun Nabi ke-7, turun lagi ke Nabi Musa. Banyak apa yang akan kau kerjakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.